Lu tahu nggak? Ada satu bajak laut yang sengaja bikin dirinya kelihatan kayak iblis biar musuh nyerah sebelum menyerang. Namanya Edward Teach, atau yang dunia kenal sebagai Blackbeard, bajak laut paling ditakuti dalam sejarah. Edward Teach diperkirakan lahir sekitar tahun 1680 di Bristol, Inggris, salah satu kota pelabuhan terbesar dan tersibuk di Eropa saat itu. Bristol adalah pusat perdagangan Atlantik, termasuk perdagangan gula, tembakau. Sejak kecil, Teach tumbuh di lingkungan pelaut, kapal dagang, dan cerita tentang laut lepas. Tidak seperti gambaran bajak laut, banyak bukti menunjukkan Teach bisa membaca dan menulis, hal yang jarang di kalangan pelaut biasa. Ini mengindikasikan dia mendapat pendidikan dasar, mungkin dari keluarga kelas menengah pelabuhan. Saat masih muda, dunia sedang dilanda suksesi Spanyol, 12 sampai 1714. Inggris mengizinkan banyak pelaut menjadi privateer, pelaut bersenjata, legal yang boleh menyerang kapal musuh. Teach ikut terjun ke dunia ini. Di masa inilah dia belajar navigasi, taktik laut, penggunaan senjata, dan yang paling penting psikologi ketakutan. Ketika perang berakhir, ribuan privateer tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Pemerintah tak peduli. Laut penuh mantan prajurit tanpa penghasilan. Bajak laut lahir dari situ. Teach kemudian bergabung dengan Benjamin Hornigold, bajak laut berpengalaman yang beroperasi di Karibia dan Bahama. Dari Hornigold, Teach belajar bahwa bajak laut yang bertahan lama bukan yang paling keras, tapi yang paling ditakuti. Dia menyerap pelajaran ini sepenuhnya. Saat Hornigold pensiun karena menerima pengampunan kerajaan, Teach memilih jalan berbeda. Membangun reputasi sendiri. Disinilah persona Blackbeard diciptakan. Janggut panjang dikepang, pakaian hitam, banyak senjata tergantung di tubuh, dan yang paling terkenal, sumbu api menyala di rambut dan topinya saat menghadapi musuh. Itu bukan kegilaan, itu strategi. Asap mengepul di wajahnya, membuatnya tampak seperti makhluk mitos. Banyak kapal menyerah tanpa perlawanan. Teach paham satu hal, ketakutan menghemat segalanya. Tahun 1717, dia merebut kapal Prancis La Concorde, kapal besar bekas kapal para pesuruh. Teach mengubahnya menjadi Queen Anne's Revenge, lengkap dengan puluhan meriam. Nama kapal itu sendiri adalah sindiran politik, mengacu pada ratu Anne yang baru wafat dan Inggris yang berubah. Dengan kapal ini, Blackbeard menguasai jalur laut Karibia dan pantai timur Amerika. Puncak kekuasaannya terjadi saat dia memblokade pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Ini bukan kota kecil, ini pusat perdagangan penting koloni Inggris. Menariknya, Blackbeard tidak meminta emas. Dia meminta obat-obatan. Ini menunjukkan dia berpikir jangka panjang, bukan rakus sesaat. Setelah permintaannya dipenuhi, dia pergi begitu saja. Bertentangan dengan mitos, Blackbeard jarang mengkasari tawanan. Dia lebih memilih menunjukkan reputasi. Namun ketenarannya membuat pemerintah kolonial resah. Bajak laut bukan cuma ancaman ekonomi, tapi simbol perlawanan terhadap kerajaan. Teach sempat